hari ini kita akan mempelajari yaitu jenis-jenis dan tempat mengurus SIUP. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Ya, ingat ya, SIUP adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, SIUP dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada yang namanya SIUP besar. Apa sih itu SIUP besar? SIUP besar itu adalah untuk perusahaan yang skala besar, yaitu yang modalnya di atas 500 juta. Nah, itu ya SIUP besar. Nah, sekarang kita akan masuk lagi yaitu SIUP menengah. SIUP menengah itu adalah untuk perusahaan menengah yang berkisar modalnya antara 200 juta sampai 500 juta. Nah, kita masuk lagi SIUP kecil. SIUP kecil itu adalah untuk perusahaan dengan modal kisaran antara 200 juta sampai ke bawah. Ya, ingat ya. Jadi SIUP dapat dikelompokkan menjadi 3 skala atau 3 kategori. Yang pertama tadi disebutkan SIUP skala besar yang kisaran modalnya 500 juta ke atas. Yang kedua, SIUP menengah itu adalah yang kisaran modalnya 200 sampai 500 juta. Sedangkan SIUP kecil adalah yang kisaran modalnya 200 juta sampai ke bawah. Ya, oke? Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipahami. Kita masuk lagi untuk sekarang itu adalah kita akan mempelajari manfaat atau kegunaan SIUP ya. Kita akan mempelajari manfaat dan kegunaan SIUP. Manfaat SIUP itu ada 2 ya, untuk pemerintah dan untuk pengusaha itu sendiri atau pemilik SIUP itu sendiri. Nah, manfaat untuk pemerintah itu digunakan sebagai alat pemerintah, yaitu untuk mendata badan usaha perdagangan secara lebih efektif dan lebih mudah. Ingat ya, kegunaan SIUP bagi pemerintah untuk mendata badan usaha atau perdagangan secara lebih efektif dan lebih mudah. Nah, sekarang kita adalah untuk manfaat SIUP bagi pemilik atau yang memegang SIUP itu sendiri. Nah, perizinan resmi kegunaannya adalah yaitu dengan adanya bukti atau izin resmi yang secara legalitas dari pemerintah itu membuktikan berarti kamu pemilik usaha tersebut sehingga kamu memiliki perlindungan hukum yang kuat ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua apalagi? Nah, ketika kamu hendak meminjam dana ke perusahaan perbankan, nah kamu harus membutuhkan SIUP. Nah, itu sebagai persyaratannya. Ingat ya yang kedua. Nah, apabila nanti kamu mau meminjam dana ke perbankan, perbankan akan meminta syaratnya kedua adalah SIUP. Nah, itu kegunaan yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kamu contohnya ingin melakukan kegiatan usaha ya, sehingga kamu apa? Atau usaha itu perdagangan internasional terkait aktivitas ekspor impor. Kamu itu memerlukan SIUP yang disahkan oleh pemerintah yang sah secara legalitas hukum gitu loh. Jadi setiap orang yang ingin melakukan ekspor impor perdagangan itu harus ada SIUP yang diakui oleh pemerintah, yang diakui secara hukum. Oke, itu manfaatnya yang keempat. Sekarang kita masuk manfaat yang kelima. Nah, ketika kamu membuka usaha, semakin contohnya kamu percaya semakin diakui oleh masyarakat jika kamu sudah memiliki bukti izin usaha sehingga penjualan pun turut meningkat. Diingat ya nak, ada 4 tadi manfaat SIUP untuk pemiliknya ya. Yang pertama tadi Ibu ulang kembali, kamu sebagai membuktikan bahwa kamulah pemilik ya. Kamu memiliki perlindungan hukum yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu meminjam ke bank, syarat itu diperlukan SIUP ya. Nah, yang ketiga tadi, ketika kamu melakukan perdagangan ekspor impor, kamu itu harus ada SIUP, perlindungan hukumnya harus diakui sehingga dapat melakukan perdagangan ekspor impor.
Yang keempat tadi yaitu untuk melakukan contohnya usaha kamu itu harus semakin percaya diri dengan adanya SIUP yang kamu pegang. Ya, untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa usaha yang kamu lakukan itu adalah resmi, sehingga kamu semakin bisa meningkatkan penjualannya bagi masyarakat. Nah, yang terakhir yang Ibu akan sampaikan adalah cara untuk memperoleh SIUP. Caranya yang pertama adalah kamu harus datang ke Departemen Perdagangan di tingkat kabupaten kalau kamu tinggal di kabupaten, atau di tingkat provinsi apabila kamu di tingkat provinsi. Yang pertama itu mengambil formulir pendaftaran. Ingat ya, yang pertama cara membuatnya, satu, mendatangi Departemen Perdagangan ya, yaitu mengambil formulir pendaftaran. Yang pertama diambil formulirnya, terus yang kedua mengisi formulir dan menandatangani. Nah, nanti kamu isi formulirnya, di situ nanti sudah tercantum syarat-syaratnya. Kamu isi, setelah diisi baru ditandatangani. Itu yang kedua caranya. Cara yang ketiga itu adalah kamu boleh contohnya membayar biaya pembuatan SIUP. Jadi pembuatan SIUP itu ada. Nah, contohnya biaya pembuatan SIUP itu tergantung dari skala besarnya usaha kamu gitu. Kalau skala besar nanti sudah ditentukan oleh pemerintah. Skala menengah berapa, skala besarnya berapa. Nah, itu ya. Itu yang ketiga, membayar biaya pembuatan SIUP. Nah, yang keempat adalah pengambilan SIUP. Nah, pengambilan SIUP itu setelah kamu contohnya tadi mengisi formulir, contohnya lagi menandatangani formulir, membayar biayanya. Nah, setelah itu baru diserahkan kembali. Nah, nanti kamu dalam jangka 3 bulan kamu baru dihubungi. Nah, nanti di situ SIUP-nya akan diberikan. Ingat ya, dalam jangka 3 bulan. Nah, dari jangka 3 bulan kamu nanti boleh mengambil SIUP. Ingat, jangkanya selesai itu 3 bulan ya. Kalau kamu mengurus sendiri, jadi SIUP itu tidak boleh diwakilkan ke orang lain. Mendingan kamu buat sendiri. Oke, kita akan masuk lagi kita materinya adalah syarat-syarat pembuatan SIUP. Syarat-syarat untuk pembuatan SIUP itu untuk PT ya, ingat syarat-syarat pembuatan SIUP untuk PT. PT itu adalah apa? Siapa yang tahu PT? Yaitu perseroan terbatas ya. Syarat-syarat membuat SIUP untuk perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP. Ya, itu ya, yang pertama fotokopi KTP, atau tuliskan di situ penanggung jawab utama PT tersebut ya, atau pemegang sahamnya. Itu yang pertama, fotokopi KTP dari penanggung jawab atau pemegang saham ya. Siapa pemegang saham atau penanggung jawab PT itu? Fotokopinya satu. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga ya, kartu keluarga dari penanggung jawab. Nah, tadi fotokopi KTP, fotokopi KK. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, itu wajib difotokopi. Yang keempat adalah surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili itu sama dengan situ. Situ itu adalah surat izin tempat usaha gitu. Jadi sebelum ada SIUP harus ada dulu situ. Situ sudah Ibu jelaskan di minggu-minggu yang lalu, surat izin tempat usaha. Nah, yang selanjutnya apalagi yang diperlukan, yaitu adalah fotokopi akte pendirian dari PT tersebut. Akte fotokopi pendirian dari PT tersebut. Nah, akte pendiriannya seperti apa, Bu? Nah, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ingat ya, fotokopi akte pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena apa? Akte pendirian itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
untuk membuktikan secara hukum, secara legalitas kamu pemiliknya. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah fotokopi keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Nah, tadi ada akte pendirian, dan yang selanjutnya adalah fotokopi keputusan pengesahan. Jadi setelah ada aktenya, ada pengesahannya gitu loh, disahkan bahwa kamu benar-benar. Disahkan siapa? Yaitu tadi Badan Hukum dan Menteri Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya adalah harus dipenuhi surat izin gangguan. Surat izin gangguan ini biasanya disingkat dengan HO. Ingat ya, harus ada surat izin gangguan yang disingkat dengan HO. Selanjutnya harus ada izin prinsip. Biasanya izin prinsip ini disingkat dengan IP ya. Jadi izin-izin itu harus banyak. Ada yang namanya izin gangguan disingkat dengan HO, ada namanya izin prinsip disingkat dengan IP. Nah, yang selanjutnya apalagi? Ada neraca perusahaan. Kegunaan neraca perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan atau PT tersebut benar-benar sudah melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu ditunjukkan dengan neraca, jadi tidak boleh dibohongi. Di neraca itulah ada transaksi, berapa penjualannya, berapa pemasukan, pengeluaran ya. Jadi harus ada neracanya. Nah, yang selanjutnya apalagi syaratnya? Yaitu pas foto. Pas foto direktur utama atau penanggung jawab dari PT tersebut, yaitu ukuran 4x6 2 lembar. Ingat ya, pas foto dari direktur utama ataupun penanggung jawab dari PT tersebut ukuran 4x6 2 lembar. Selanjutnya pakai materai yang 6.000. Atau yang sekarang itu materainya sudah digantikan dengan harga yang 10.000. Selanjutnya yang terakhir adalah izin teknis instalasi terkait yang diminta. Nah, izin teknis dari instansi terkait yang diminta, maksudnya izin teknis itu adalah izin kegiatan teknisinya, bagaimana peralatannya dari instansi terkait. Maksudnya segala peralatan yang di situ apakah layak digunakan. Contohnya seperti alat pemadam kebakarannya sudah ada. Nah, contohnya lagi kalau contohnya PT itu memakai alat yang mengeluarkan asap, ataukah asapnya itu sudah ada, contohnya dibikin jalur keluarnya sehingga tidak mengotori lingkungan sekitarnya. Atau bagaimana tentang pengolahan limbahnya. Limbah itu biasanya disebut dengan AMDAL ya. Syaratnya AMDAL. AMDAL itu adalah analisis dampak mengenai lingkungan. Sehingga contohnya PT itu diminta pertanggungjawabannya apabila nanti sudah berjalan, bagaimana pengelolaan limbahnya, apakah sudah disiapkan sehingga nanti lingkungan itu tidak terdampak atau tidak dicemari oleh lingkungan. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan pada pagi ini. Kamu sudah tahu tadi, Ibu simpulkan SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, manfaatnya tadi, manfaatnya kepada pemerintah tadi supaya pemerintah bisa mendata secara efektif berapa jumlah badan usaha yang beroperasional di Indonesia. Sedangkan untuk pemiliknya tadi ada 4 ya. Membuktikan kamu secara hukum bahwa kamu pemilik daripada perusahaan tersebut atau badan usaha. Yang kedua tadi, apabila kamu kekurangan modal meminjam ke bank, kamu bisa menggunakan SIUP itu, membuktikan bahwa kamu itu adalah benar-benar memiliki badan usaha. Nah, yang ketiga tadi kegunaannya adalah Ibu menyimpulkan kembali biar kamu ingat. Yang ketiga tadi, apabila nanti perusahaanmu besar, kamu melakukan transaksi internasional ekspor impor, kamu itu nanti sudah bisa. Karena syarat yang pertama itu harus ada SIUP-nya kalau untuk melakukan perdagangan ekspor impor. Nah, yang keempat tadi, untuk kamu membuat lebih percaya diri ya, untuk kamu bisa lebih percaya diri untuk melakukan segala kegiatan di depan masyarakat dan di depan hukum bahwa kamu sudah memiliki SIUP. SIUP itu tadi surat izin usaha perdagangan. Nah, tunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu percaya bahwa usaha kamu itu benar-benar resmi, sehingga kamu lebih percaya lagi menjalankan, sehingga usaha itu boleh maju dan masyarakat pun boleh mendukung usaha yang berjalan. Nah, itu aja yang Ibu sampaikan pada pagi ini. Dan tadi syarat-syaratnya diingat ya. Syarat-syaratnya perizinan apabila nanti kamu kalau
memiliki usaha atau kamu nanti diwakilkan. Kalau bisa diwakilkan, tetapi harus memiliki surat kuasa dari pemiliknya. Nah, inilah materi pada pagi hari ini yang Ibu sampaikan, sekalipun sedikit. Mudah-mudahan kamu PKL, selesai nanti PKL kamu bisa buka YouTube-nya, bisa dengar penjelasan materinya ya. Sehingga ini persiapan materi ini adalah untuk menghadapi ujian tengah semester ya. Itu aja yang Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Semoga kamu di tempat PKL sehat, kamu dapat melaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Nah, dari Ibu sampaikan salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan pernah kendor, supaya selama melaksanakan PKL kamu sehat ya, sehingga nanti balik ke sekolah dengan keadaan baik kondisinya ya, baik jasmani dan rohani. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.